Bunda kesel sama orang, hati gelisah tidak? Bunda benci sama orang, hati gelisah tidak? Ayo belajar memaafkan, jangan mendendam. Betul? Karena Allah menyiapkan 4 keutamaan. 1, orang yang pandai memaafkan dicintai oleh Allah. 2, orang yang pandai memaafkan diampuni dosa-dosanya. 3, orang yang pandai memaafkan dijanjikan masuk surga. 4, orang yang pandai memaafkan ditenangkan hatinya. Mudah-mudahan kita jadi orang yang pandai memaafkan. Ibu-ibu jamaah yang hadir pada hari ini dan juga pemirsa setia TV di rumah, kita semua pasti pernah merasakan sakit hati karena perbuatan seseorang. Bu, pernah disakitin, Bu? Ibu pernah disakitin? Sama siapa? Suami. Langsung ketemu musuhnya, suami. Sakit hati sama suami, Bu. Apa yang Ibu rasakan pada saat disakiti sama suami, Bu? Sakit banget apa sakit banget, Bu? Di mana sakitnya, Bu? Sini. Tapi Ibu sudah memaafkan ke suami? Sudah. Apa kata suami? Ya udah. Gampang ya, Bu, maafkan, Bu, ya. Habis itu disakiti lagi? Iya. Ya memang ternyata memaafkan tuh tidak mudah. Artinya banyak orang yang ketika disakiti itu sakit banget, tapi ketika orang itu minta maaf, nah sepertinya seolah-olah tuh kesempatan gue untuk balasin nyakit ini kayaknya susah untuk memaafkan. Nah, makanya kita perlu yang namanya belajar untuk memaafkan. Nah, bagaimana juga nih agar memaafkan itu bisa menjadi mudah buat kita dan kita juga agar terjauh dari sifat yang namanya dendam, itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bunda, Bunda, apa kabar semua? Sehat? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat dompetnya? Seperti biasa, lebih keras suaranya yang barusan. Mungkin sedang ada masalah yang berat terkait dompet. Bunda, hari ini kita akan membahas tentang indahnya memaafkan dengan cara menjauhi sifat dendam. Betul? Bunda sayang, semua di antara kita rasa-rasanya pernah disakiti oleh orang lain. Pernah? Sakit? Di mana sakitnya? Bunda kalau disakiti maunya kita balas atau tidak? Saya ulangi. Bunda kalau disakiti maunya kita balas atau tidak? Maunya kita balas. Bunda kalau disakiti maunya Allah balas tidak? Kira-kira kita mau mengedepankan maunya kita atau maunya Allah? Padahal Allah menginginkan kalau kamu disakiti, perintahnya adalah apa? Memaafkan. Tuh 2, 3. Memaafkan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 199. Betul? Yang artinya jadilah engkau pemaaf. Jadi apa? Pemaaf. Dan suruhlah mereka berbuat yang ma'ruf, dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang bodoh. Jelas apa jelas?
Sekarang pertanyaannya, Bunda membalas orang yang nyakitin bisa atau tidak? Bisa. Bisa tidak? Silahkan Bunda balas, tapi mohon maaf, Bunda kehilangan pahala dari Allah. Betul? Pahala apa, AA? Pahala memaafkan. Jauhi sifat dendam, belajar memaafkan. AA, apa keutamaan orang yang pandai memaafkan? 4. 1. Orang yang pandai memaafkan itu dicintai oleh Allah. Mau dicintai Allah? Belajar maafkan orang yang pernah menyakiti kita. Betul? 2. Orang yang pandai memaafkan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Allah bikin ada orang yang nyakitin kita biar kita memaafkan, biar kemudian banyak dosa yang diampuni oleh Allah. 3. Orang yang pandai memaafkan dijanjikan masuk surga. Kata Nabi, siapa yang ingin dibangunkan istana di surga, lakukan 3 hal. Yang pertama, falyafu amman dolamaka, maafkan orang yang menyakitimu. Yang kedua, waliyu'ti man haramaka, berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepadamu. Dan yang ketiga, waliyasil man qata'aka, sambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Mudah apa susah? Wajar, karena pahalanya surga, karolingan pahalanya kipas angin, kulkas 1 pintu. Betul? Orang yang pandai memaafkan itu Masya Allah dijanjikan masuk. Dan yang keempat, orang yang pandai memaafkan ditenangkan hatinya. Betul? Bunda kesel sama orang, hati gelisah tidak? Bunda benci sama orang, hati gelisah tidak? Ayo belajar memaafkan, jangan mendendam. Betul? Karena Allah menyiapkan 4 keutamaan. 1. Orang yang pandai memaafkan dicintai oleh Allah. 2. Orang yang pandai memaafkan diampuni dosa-dosanya. 3. Orang yang pandai memaafkan dijanjikan masuk surga. 4. Orang yang pandai memaafkan ditenangkan hatinya. Mudah-mudahan kita jadi orang yang pandai memaafkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tepuk tangan buat Ahilman, Ibu, Bapak. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan Allah sebagai orang yang pandai memaafkan dan juga pandai memanfaatkan kesempatan untuk bertanya kepada AA Hilman. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Enggak ada. Oh, enggak ada Ibu. Oke. Silakan. Siapa dulu? Oh, Ibu benar. Oh, Bapak. Ya, oke. Silakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaka dari Majelis Taklim Aruju, Bogor. Ustadz, saya mau curhat, boleh? Boleh. Wah. Silakan. Jaka dari Bogor. Oke, silakan. Waktu saya sekolah, saya pernah dibully. Nggak jelas itu apa alasannya. Pernah juga saya diumpetin sepatu saya sama teman-teman saya. Kakinya masih ada tapi Sepatunya doang. Oh iya. Sepatunya diumpetin. Sepatunya diumpetin. Kakinya masih ada dipakai. Kakinya diumpetin, sepatunya terima deh. Terus Kata kasar, menyubit atau memukul. Saya sedih karena dulu perekonomian keluarga saya kurang baik. Baju seragam saya cingkrang. Dan sepatunya ya, terus ini pertanyaannya, sepatu saya ada bolongnya. Karena itu mereka suka ngatain saya. kalau apa ngatainnya? Kayak berkata kasar, kayak mencubit, memukul. gini mau cepet ini. Terus Ya karena itu mereka ngatain saya. Sampai sekarang saya nggak bisa memaafkan mereka. Itu gimana ya? Itu aja pertanyaan saya. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Dibully sampai sekarang belum bisa memaafkan. Oh, masih dendam. Masih dendam. Masih gak terima ya? Dikit. Iya. Dibully memang. Saya selalu mengingatkan kepada anak-anak saya ya, agar jangan sampai menjadi pelaku pembulian. Iya.
ya syukur jangan sampai jadi korban juga. Ya. Tapi saya sepakat jangan sampai jadi pelaku kemudian. Bunda, Ya. cara membalas dendam terbaik bukan membalasnya, tapi cara membalas dendam terbaik buktikan kalau dia salah menilai kita selama ini. Betul? Adek sayang, jangan sakit hati berlebihan ya. AA juga dulu sama. Oh, pernah dibully juga dulu. AA dulu. Bunda jangan lihat AA sekarang. Sekarang kan lumayan glowing kan ya. Iya. Cakep ya. Ya lumayan ya sekarang mah ya. Bening ya. Dulu mah tuh Bang Bedu. Kayak apa? Aduh. Pendek, kecil, hitam, hidup lagi. Ya sekarang mah berubah kan. Ya. Dulu mah kayak gemblong kali ada rumahnya. Ya tuh dulu mah ya aduh saya nggak pernah nyangkanya sekarang mah jadi begini Bunda. Tapi ya hidup kan berproses ya. Saya kan sejak kecil anak yatim ya dari kampung gitu. Kita ngerasa bahwa berat sekali dalam hidup, tapi saya belajar untuk kemudian ya sudah gitu, jalani aja. Hinaan orang gak akan merubah diri kita juga kok. Betul? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Setuju? Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Semua manusia memuji kita belum tentu masuk surga. Betul? Semua manusia menghina kita juga belum tentu kita masuk neraka. Dan yang paling penting mah penilaian Allah. Betul tidak? Maka AA bagaimana caranya? Wa'at bi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha. Dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Orang ngehina saya, orang ngebully saya, waktu itu buktikan hari ini. Biar yang lalu biarlah berlalu. Sakitnya masih terasa, tapi semua akan jadi manis kalau kita bisa buktikan dengan kebaikan saat ini. Betul? Maka Dek Jaka buktikan. Yang pernah menghina kamu buktikan bahwa pada akhirnya dia akan menyesal pernah menghina kamu. Dulu perempuan saya dekatin pada gak mau. Sekarang Enggak. Dulu kita dikecewakan, dulu kita disakiti ya nggak apa-apa. Dulu mereka nggak tahu aja kalau sekarang. Maka caranya gimana? Ya sudah gitu. Ketika dia mau balik lagi, sorry levelnya udah beda, keles gitu. Dulu aja. Lihat gue. Sekarang gue yang. Jadi jangan membenci Jaka, belajar maafin aja, betul? Maka nanti ada bab yang beda, ada memaafkan, ada melupakan. Tuh. Sama apa beda? Beda. Memaafkan itu membersihkan hatimu agar tidak membenci kepada yang menyakitimu. Sedangkan melupakan membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada yang menyakitimu. Sama apa beda? Beda, memaafkan letaknya di hati, melupakan letaknya di pikiran. Betul? Memaafkan bisa diusahakan, tapi melupakan butuh waktu untuk dihadirkan. Betul? Yang terjadi mohon maaf, kadang semakin berusaha melupakan bukan semakin lupa, tapi semakin ingat. Terus gimana Jaka? Semuanya sibukkan saja dengan kebaikan. Pelan-pelan juga semua akan lihat apa yang kita hadirkan. Betul? Bunda, sayang, pemirsa BTV, ada dua orang yang tidak akan bahagia. Satu, orang yang masih menggelisahkan masa lalunya. Dua, orang yang sering khawatir dengan masa depannya. Gak akan bahagia. Satu, orang yang masih galau dengan masa lalu, diingat-ingat terus. Coba dulu. Seandainya harusnya saya tuh nggak nikah sama ini. Coba dulu.
Sok pertanyaannya, sekarang udah nikah apa belum? Udah ada pasangannya belum? Udah kelihatan belum? Bunda udah nikah dengan yang sekarang tapi masih menghidupkan orang yang pernah hinggap di hati kita. Udah atuh bun, dia teh udah pergi, betul? Jangan disesali. Sama kayak orang begini, ada genteng jatuh, jeger, benjol kan? Harusnya ini genteng gak jatuh. Kok bisa jatuh? Pertanyaannya, udah benjol belum? Dah. Ngapain mikirin genteng yang udah jatuh? Betul apa betul? Dua, yang tidak akan bahagia orang yang sering khawatir dengan masa depan. Besok gimana? Ya nggak tahu. Mau makan apa? Jalani saja. Boleh sering gitu. Ayah, kalau ayah nggak ada, nanti mama gimana? Kawin lah. Sok. Kalau ayah nggak ada, nanti mama gimana? Udah, nikmati aja sekarang, betul? Jujur, mohon maaf, ini mohon maaf, izin. Ada nggak di antara bunda yang hari ini mohon izin suaminya sudah wafat? Ada? Pertanyaannya, izin, yang sudah wafat, ibu masih hidup kan? Masih hidup. Ibunya masih hidup, pasti Iya, suaminya. ibunya masih hidup. Oke. Iya. Ya, ibunya masih Iya, hidup. Bapak Oke. nanyanya, ibu kaget, ibu masih hidup kan? Iya. Saya masih hidup. Suaminya udah wafat, betul? Iya. Ibu masih hidup? Makan? Bisa senyum? Masih bahagia? Apa yang dikhawatirkan? Nah, Betul? Bahkan ada yang bilang gini, saya mas selama nikah tidak pernah bahagia. Sok pertanyaannya, bunda ngejar bahagia hidup kan? Dengan cara tidak ada masalah? Nggak mungkin. Karena setiap etapa pasti ada masalahnya, betul? Ibu bilang dulu, coba saya udah nikah, pasti masalah dikit. Pertanyaannya, udah nikah, masalah tambah dikit tambah banyak, betul? Bunda pengen punya anak, udah punya anak, masalah tambah dikit tambah banyak. Anak masih balita, pengen udah gede, pengen buru-buru gede anak teh, masalah tambah dikit tambah banyak. Bunda bilang, suami teh pengen gak ada aja, biar gak ada masalah. Sok, udah gak ada suami, masalah tambah dikit tambah banyak. banyak. Jadi sebenarnya yang bikin masalah bukan siapa-siapa, tapi kita sendiri. Oke. Tepuk tangan atau buat bunda semua. Next, penanya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Atin Kastini dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Sindangkerta Indramayu. Iya bunda. Mau tanya, Boleh bunda. saya kan menurut saya orangnya suka memaafkan kesalahan orang lain, terutama kesalahan teman saya gitu. Tapi karena sikap saya ini, jadi teman saya itu semena-mena gitu. Semena-mena. Waka. Bukan. Berkali-kali dia itu selalu membohongi saya gitu. Tapi berkali-kali juga saya tuh Memaafkan. selalu membuka pintu maaf buat dia. Masya Allah. Aduh. Cuman berkali-kali juga dia itu selalu membohongi dengan janji-janjinya gitu. Ya Allah. Nah, yang saya pertanyakan, menurut AA, sikap saya itu baik ataukah hanya menyakiti diri sendiri gitu? Baik atau zolim terhadap diri sendiri gitu, Bu? Maksudnya, Iya Bu? gitu. Itu pertanyaan dulu ya. Sekian dan terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum Belum, warahmatullahi jawabannya wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Jadi baik itu mudah apa susah? Jadi orang baik itu ringan apa berat? Maka izin ya, yang jadi berat itu ketika bunda berbuat baik. Kenapa jadi berat? Karena bunda berbuat baiknya bukan untuk Allah, tapi berbuat baiknya untuk manusia. Betul? Kalau bunda berbuat baik karena Allah, ringan. Betul? Bunda nggak peduli orang balas, orang nggak balas, nggak ada urusan. Dan yang kita paham mah, setiap kebaikan pasti dibalas oleh siapa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara
wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Betul? Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, Allah akan balas kebaikan itu. Betul? Dan barang siapa yang berbuat keburukan walaupun sebesar biji zarrah, Allah pun membalas keburukan itu. Betul? Bunda udah jadi berbuat baik, tapi orang malah memanfaatkan kebaikan bunda. Misalnya, gak usah stres. Betul? Yang menghina, yang dihina, yang dapat pahala yang mana? Yang dihina. Yang dihina, yang menghina, yang punya dosa yang mana? Yang menghina. Betul? Bunda maafin orang, dapat pahala tidak? Orang nyakitin bunda terus, orang itu dapat dosa tidak? Selesai urusan kita. Betul? Terus jadi orang baik. Tapi kan AA kadang dimanfaatkan. AA mah bilang jadi orang baik tak segampang itu. Segampang itu. Iya, tak segampang itu kalau melihat dengan kaca manusia. Betul? Kalau melihatnya dengan POV-nya Allah, dengan kacamatanya Allah, baik atau tidak? Kalau kebaikan kita enggak dihargai di dunia, yakin Allah akan balas kebaikan di mana? Di akhirat.